Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kejayaan dan kemenangan itu hanya melalui para rasul-rasul. Mari kita berpikir, mengapa selama ini umat Islam, dunia Islam selalu terpuruk, terjajah, tersingkir, terpinggirkan, terhina, bahkan di negeri sendiri. Kita lihat negeri-negeri Islam, umat Islam tidak lebih daripada pelayan kapitalis, budak-budak yang dapat dibeli baik harga dirinya maupun kedaulatannya. Kalah dan tersingkirkan. Mengapa demikian? Karena selama ini kita melupakan satu ayat dalam Al-Quran bahwa kemenangan hanya melalui perantaraan para rasul-rasul. Tidak percaya? Mari kita ulas. Kita buka dalam surat Al-Quran, surat Al-Imran, ayat 194. Al-Imran ayat 194. Ayat 194. Ayat 194. Nah, ini. Perhatikan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa atina ma wa'ad wattana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Jangan-janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Jadi janji Allah hanya bisa terrealisasi dengan perantaraan rasul-rasul Allah. Apa yang Allah janjikan kepada kita sebagai orang beriman, yaitu kemenangan di dunia dan di akhirat. Tapi faktanya, apakah umat Islam hari ini mendapatkan kemenangan di dunia? Kita bisa lihat hasilnya. Kenapa? Karena janji Allah itu hanya bisa terrealisasi dengan perantaraan rasul-rasul. Itu janji Allah. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Allah. Perhatikan, dengan perantaraan. Maka tanpa dengan perantaraan rasul-rasul ini, mustahil umat Islam bisa meraih kemenangan. Mengapa bisa demikian? Karena tanpa adanya rasul-rasul yang mendampingi umat, maka Islam selamanya tidak akan mencapai kemenangan. Sebab dengan perantaraan rasul-rasulnya sajalah Islam bisa meraih kemenangan. Karena ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi faktanya sekarang bagaimana? Karena kita tidak dipimpin oleh Rasul, maka kita tidak mendapatkan kemenangan. Oleh karena itulah Imam Mahdi alaihissalam itu sendiri adalah seorang utusan Allah untuk memenuhi janji Allah untuk menangkan Islam. Mari kita buka. Kita buka dalam hadisnya tentang Imam Mahdi. Perhatikan ayatnya. Dari hadis riwayat Abu Daud nomornya 9435. Andaikan dunia tinggal sehari, sesungguh
Allah akan panjangkan hari tersebut hingga diutus. Ini perhatikan. Diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku, namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa dengan nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Jadi Imam Mahdi alaihissalam adalah seorang utusan Allah. Dia adalah seorang Rasul. Sehingga ketika kita menghendaki dan mengharapkan kemenangan tanpa kita mengakui adanya Rasul-Rasul Allah yang mendampingi kita, maka itu sama saja mustahil. Itu artinya bahwa masih ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Untuk itulah saya menjelaskan tentang HUT 17 kemarin adalah dalam rangka memperkenalkan adanya Rasul selain Nabi Muhammad SAW di dalam Islam, yaitu dia adalah juga utusan Allah, hanya bukan saja Nabi. Mengapa bukan Nabi? Ya karena malaikat pun disebut Rasul, dan malaikat itu bukan Nabi. Coba kita buka dalam surat Al-Mursalat. Oke, ini adalah surat Al-Mursalat ayat 77, surat 77. Kita buka di ayat pertamanya. Demi wal mursalati urfan, demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Malaikat-malaikat itu diutus, makanya pakai kata mursalat dari kata irsal, diutus untuk membawa kebaikan. Jadi malaikat-malaikat ini disebut juga Rasul, tapi bukan Nabi. Itu artinya pintu kerasulan belum tertutup sampai detik ini, karena detik ini sampai dengan detik ini malaikat masih naik turun dari langit ke bumi. Itu artinya pula Rasul-Rasul masih ada dan masih bisa menjadi perantaraan kemenangan, perantaraan untuk terrealisasinya janji Allah kepada umat Islam. Salah satunya seperti tadi yang sudah kita saksikan dalam hadisnya. Nah, ini hadisnya. Andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku. Jadi Rasul itu pasti dari ahli bait Nabi Muhammad SAW, dari ahli bait Nabi Muhammad SAW. Rasul ini diutus untuk memenuhi janji Allah, karena janji Allah hanya bisa terrealisasi dengan perantaraan Rasul-Rasul Allah. Sehingga jika kita menghendaki kemenangan Islam tapi tidak mau mengakui adanya Rasul yang diutus, sama saja kita menyangkal kemenangan kita sendiri. Maka dari itu, jika Anda menginginkan kemenangan, maka dari sekarang harus kalian meyakini bahwa Imam Mahdi alaihissalam adalah Rasul. Imam Mahdi adalah Rasul. Imam Mahdi alaihissalam adalah Rasul dari Ahlul Baitku, dari Imam Ali alaihissalam. Maka kita tidak bisa mengakui Imam Mahdi alaihissalam sebagai Rasul tanpa kita mengakui Imam Ali alaihissalam sebagai Rasul juga. Makanya kemarin saya menyebutkan tentang HUT 17 dalam rangka ini, yaitu untuk menunjukkan bahwa masih ada Rasul yang memimpin kita, dan kepadanya lah seharusnya kita mengikutinya. Ini perhatikan HUT 17. Oke. Nah, ini HUT 17. Saksi dari Allah. Nah, saksi dari Allah ini adalah Imam Ali, bukan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad pada posisi orang yang mempunyai bukti yang nyata, yang diikuti oleh saksi dari Allah, Rasul saksi, yaitu Imam Ali alaihissalam. Mengapa demikian? Karena ini sudah janji Allah bahwa kemenangan hanya melalui perantaraan Rasul-Rasul. Tanpa perantaraan Rasul-Rasul, kemenangan mustahil dapat dicapai. Demikianlah penjelasan saya hari ini tentang kemenangan hanya melalui jalannya para Rasul-Rasul yang wajib kita pegang sebagai pemimpin kita, memandu kita
dan memimpin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.